Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Somel Askori dengan NIM 12220201196 yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan filsafat Islam. Terima kasih. Al-Kindi yang dikenal sebagai filsuf Arab pertama adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan filsafat Islam pada abad ke-9. Dalam karyanya, ia berusaha untuk menjembati antara filsafat Yunani dan ajaran Islam. Salah satu kontribusi utamanya adalah pandangan tentang hidup antara filsafat dan agama, yang ia yakini sebagai dua jalan yang saling melengkapi untuk mencapai kebenaran. Al-Kindi juga berpendapat bahwa filsafat memiliki banyak cara untuk meningkatkan pemahaman kita tentang ajaran agama. Menjelaskan konsep abstrak, memahami konsep Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Contohnya seperti itu. Seringkali sulit kan kalau misalkan kita memahami konsep Tuhan. Nah, untuk memahami konsep-konsep abstrak seperti ini, filsafat menawarkan cara berpikir logis. Dan ada juga contohnya itu memperkuat argumen agama, contohnya seperti berdasarkan bukti empiris dan rasional, filsafat dapat digunakan untuk membangun argumen yang kuat tentang kebenaran adanya Tuhan, menjembati antara akal dan wahyu. Al-Kindi juga mencoba menunjukkan bahwa wahyu dan akal saling melengkapi, bukan malah saling bertentangan. Ar-Razi, seorang filsuf dan dokter muslim dari Persia, dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka yang mengusung pendekatan rasional dalam filsafat. Pendidikan ini tercermin jelas pastinya dalam pandangannya tentang etika dan moralitas, yang berbeda dari banyaknya filsuf muslim pada zamannya yang cenderung mengaitkan filsafat moral dengan ajaran agama. Rasionalitas sebagai basis moralitas. Ar-Razi berpendapat bahwa rasionalitas merupakan komponen utama dalam memahami dan menerapkan etika. Menurutnya, Tuhan telah memberi manusia kemampuan berpikir yang memungkinkan mereka untuk menemukan kebenaran dan membedakan antara yang baik dan juga buruk. Terus kebebasan berpikir. Nah, Ar-Razi mengutamakan kebebasan individu untuk berpikir secara independen. Dia menolak taklid atau menerima sesuatu tanpa memikirkannya dengan teliti, bahkan dalam hal etika dan agama. Adapun perbedaan Ar-Razi dengan filsafat akhlak lainnya. Nah, ini penolakannya terhadap kenabian ya. Salah satu perbedaan paling menonjol antara Ar-Razi dan para filosof moral lainnya yaitu dalam masalah kenabian. Penolakannya terhadap konsep kenabian sebagai sumber kebenaran moral. Beliau berpendapat bahwa akal manusia sudah cukup untuk membedakan yang baik dan juga yang jahat, sehingga tidak perlu lagi adanya nabi sebagai pemimpin moral. Al-Farabi yang memainkan peran penting dalam memperkenalkan dan mengembangkan filsafat Yunani sering juga disebut sebagai guru kedua dalam filsafat Islam setelah Aristoteles yang dianggap sebagai guru pertama. Al-Farabi menggambarkan kota ideal sebagai sebuah komunitas yang didirikan dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijak, berpengetahuan dan berbudi luhur yang berusaha memadukan warganya menuju kebahagiaan tertinggi. Menurut Al-Farabi, kebahagiaan tertinggi ialah mencapai kebahagiaan intelektual dan juga spiritual, di mana manusia mendekatkan diri kepada Tuhan melalui akal dan ilmu pengetahuan. Ikhwan al-Sofa berusaha untuk menyatukan filsafat, sains, dan agama melalui pendekatan ensiklopedis yang terstruktur. Mereka percaya bahwa akal adalah alat untuk memahami kebenaran, tetapi akal harus dipatukan dengan iman dan spiritual. Dengan menggabungkan ketiga aspek tersebut, mereka percaya bahwa seseorang bisa mencapai kebenaran yang lebih dalam tentang alam semesta,
manusia, dan juga Tuhan. Pendekatan mereka menjadi salah satu contoh awal dalam sejarah Islam tentang bagaimana pengetahuan dapat disusun dan disajikan secara holistik, melintasi batas-batas disiplinnya ilmu. Salah satu tokoh paling penting dalam filsafat dan kedokteran Islam adalah Ibnu Sina, atau lebih kenal di barat itu sebagai Avicenna. Dia dikenal karena pemikirannya yang mendalam tentang kedokteran, logika, dan metafisika. Teori emanasi adalah salah satu karya besar filsafat Ibnu Sina. Pandangan Ibnu Sina tentang emanasi, menurut Ibnu Sina, emanasi merujuk pada proses di mana segala sesuatu muncul dari sumber yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Proses ini bukanlah penciptaan dalam arti konvensional, tetapi lebih tentang memasukkan sifat dan eksistensi Tuhan ke dunia. Pengaruh terhadap pandangan ontologis tentang Tuhan, Ibnu Sina melihat Tuhan sebagai wujud pertama yang independen dan mutlak. Tuhan adalah sumber dan sumber segala sesuatu. Dengan demikian, Tuhan memiliki sifat-sifat yang tidak dapat dijelaskan oleh manusia. Nah, konsep ini mempengaruhi teologis Islam dengan menekankan bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan alam semesta, tetapi juga memeliharanya melalui proses emanasi. Alhamdulillah, semua soal telah dijawab. Semoga bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.